Pengadilan Negeri Gianyar menunda sidang pidana lanjutan dugaan atas kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh warga negara Islandia, Karl Blomsterberg di PN Gianyar, Jalan Cunguanaran nomor 1B Gianyar, Bali, Selasa 18 Oktober 2022. Kuasa hukum korban Lili Lubis dan tim menjelaskan, tertundanya sidang pidana ini kemungkinan dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar yang juga menjadi Ketua Majelis Hakim kasus ini dalam keadaan berduka. Ya, jadi ini kan kasus pidana. Awalnya sih memang itu penipuan dan penggelapan ya. Tapi dalam perjalanan waktu perkara penipuannya yang berjalan. Jadi saat ini itu seharusnya sudah sidang kedua, yaitu setelah pembacaan dakwaan PH dari terdakwa itu menyatakan akan eksepsi. Kita sendiri sih tidak tahu ya, kita justru mendapatkan informasi tentang ada sidangnya justru dari orang lain. Tidak ada pemberitahuan baik itu dari JPU maupun dari pengadilan sendiri, gitu ya. Jadi kita justru tahu dan cari sendiri gitu loh. Jadi sekarang ini kita hadir untuk memastikan bahwa hari ini memang ada sidang. Ternyata memang hari ini sidang ditunda karena ada duka cita ya. Jadi ketua majelis itu orang tuanya meninggal dunia. Jadi akan ditunda tanggal 25 dengan agenda eksepsi dari pihak terdakwa. Begitu. Nah, untuk bisa diceritakan sedikit kasus ini sejauh mana bergulirnya sudah sampai? Artinya dari kasus pidana ini dengan kasus yang saya dengar informasinya dari kasus perdatanya juga, informasi yang saya dapatkan adalah majelis hakimnya itu sama dengan ketua majelis hakimnya itu sama, yaitu ketua pengadilan agama. Apakah betul, Bu? Pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri, betul. Ya, jadi awalnya memang kan pidana. Jadi klien kami melaporkan si terdakwa ini dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Ketika kasus sudah berjalan, terdakwa ini pada saat itu tersangka mengajukan gugatan perdata. Dan itu pun sudah 2 kali ya karena sempat dicabut. Jadi gugatan perdatanya itu perbuatan melawan hukum. Nah, jadi perdatanya itu memang kita dapat informasi bahwa hakim ketua atau ketua majelis dari perkara pidana saat ini itu juga akan dipimpin oleh hakim ketua majelis yang juga memimpin perkara perdata tersebut, yang notabene ya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sendiri. Itu yang baru kita dapat informasinya. Jadi ya memang betul. Di saat yang sama, Naurayeni Handayani sebagai pihak korban mengakui bahwa dirinya telah berkirim surat permohonan perlindungan hukum ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejari Gianyar, dan Pengadilan Negeri Gianyar. Adapun maksud dan tujuan yang akrab disapa Naura itu adalah baik dari Pengadilan Negeri maupun Kejaksaan Negeri Gianyar dapat transparan dalam penegakan hukum. Ya, harapan saya semoga dengan adanya transparansi penegak hukum yang kita mohonkan ini, supaya kedepannya ada satu wadah untuk pelindung, apalagi pelaku-pelaku bisnis seperti saya yang personal ya, dan kemudian melibatkan dengan investor warga negara asing supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk saya pribadi supaya ada perlindungan hukum sebagai warga negara yang ingin membina usaha baik dengan investor ataupun dengan pengembangan bisnis personal seperti saya saat ini. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas ya apabila ada intrik-intrik nakal seperti ini yang tanda kutip ya. Nah, itu mohon untuk ada perlindungan
hukum sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu harapan ke depan saya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Ada yang mau disampaikan? Dan semoga dengan adanya kami di sini, proses perkara ini benar-benar diatensi dan diproses dengan baik, seperti itu, dan transparan untuk semua pihak yang berkaitan. Seperti itu. Dari Pengadilan Negeri Gianyar, Tim Liputan Berjani melaporkan.